Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, saya Dwi Ayu Pancarani, NPM A1M020061, kelas 4A, Program Studi Pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai materi fungsi-fungsi manajemen dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Oke, selanjutnya, adapun pokok pembahasan yang akan kita bahas, yang pertama, perencanaan, kedua, pengorganisasian, ketiga, penggerakan, keempat, pengawasan. Perencanaan. Pengertian perencanaan merupakan proses menentukan apa yang seharusnya dicapai dan bagaimana mewujudkannya dalam kenyataan. Perencanaan sangat amat penting untuk diimplementasi strategi dan evaluasi strategi yang berhasil. Adapun fungsi perencanaan adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian, menentukan strategi pelaksanaan kegiatan, menentukan tujuan atau kerangka tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun syarat-syarat perencanaan. Sarwoto 1978 halaman 70 mengidentifikasi syarat-syarat perencanaan, yaitu pertama, tujuannya dirumuskan secara jelas. Kedua, bersifat sederhana atau simple, artinya dapat dilaksanakan. Ketiga, memuat analisis dan penjelasan serta penggolongan tindakan usaha yang direncanakan untuk dilakukan. Keempat, memiliki fleksibilitas. Kelima, memiliki planning yang didukung oleh ketersediaan sumber daya yang dapat digunakan seefisien dan seefektif mungkin. Pengorganisasian. Pengertian Hasibuan 1996 mendefinisikan pengorganisasian sebagai suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif, yang didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Adapun fungsi pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan membagi tugas kepada orang-orang yang terlibat dalam kerjasama untuk memudahkan pelaksanaan kerja. Pelaksanaan fungsi pengorganisasian dapat memanfaatkan struktur yang sudah dibentuk dalam organisasi. Adapun proses pengorganisasian. Pertama, perumusan tujuan. Tujuan harus dirumuskan secara jelas dan lengkap, baik mengenai ruang lingkup sasaran dan sarana yang diperlukan serta jangka waktu pencapaian tujuan. Kedua, penetapan tugas merupakan bagian dari tujuan dan dicapai dalam waktu tertentu. Ketiga, perincian kegiatan. Diidentifikasi kegiatan-kegiatan yang penting dan yang kurang penting. Keempat, pengelompokan kegiatan-kegiatan. Kegiatan ini sangat erat hubungannya satu sama lain, dikelompokkan menjadi satu. Kelima, departementasi. Proses konservasi fungsi-fungsi menjadi satuan-satuan organisasi dengan berpedoman pada prinsip-prinsip organisasi. Keenam, pelimpahan otoritas sebagai kekuasaan memberikan perintah untuk menimbulkan tindakan-tindakan dari orang lain. Ketujuh, staffing, penetapan orang pada satuan-satuan organisasi yang telah tercipta dalam proses. 8. Facilitating, merupakan proses terakhir dalam penyusunan organisasi. Ketiga, penggerakan. Penggerakan atau actuating adalah hubungan antara aspek-aspek individual yang ditimbulkan oleh adanya hubungan terhadap bawahan untuk dapat mengerti dan memahami pembagian pekerjaan yang efektif dan efisien. Keempat, pengawasan. Adapun pengertian pengawasan adalah proses penentuan apa yang dicapai, berkaitannya dengan standar apa yang sedang dihasilkan, penilaian pelaksanaan, serta bila mana perlu diambil tindakan korektif. Dan ini juga memungkinkan pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana
yakni sesuai dengan standar yang diharapkan. Adapun tujuan yaitu membantu mempertahankan hasil atau output yang sesuai dengan cara-cara sistem. Artinya, dengan melakukan kerja pengawasan diharapkan dapat mencapai kualitas produk organisasi berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan sehingga konsumen menjadi puas. Agar kegiatan pengawasan berjalan efektif dapat dilakukan melalui 3 tahapan kegiatan, yaitu yang pertama, tahapan penetapan alat pengukur, kedua, tahapan mengadakan penilaian atau evaluate, dan ketiga, mengadakan tindakan perbaikan. Baik, itu dia presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.